Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain. Pertama sekali kita ucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat dan izinnya kita bisa bertemu dan berkumpul bersilaturahmi dalam rangka pengukuhan DPD Lentari Kota Jambi. Selawat beri salam jangan bosan-bosannya dan harus kita perbanyak kepada Rasulullah SAW dengan ucapan kita Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati orang tua kita, Ayanda Mukhtar Agus yang membimbing kita selalu tentang masalah adat. Saya sangat bangga kalau ada acara beliaunya hadir, tambah semangat saya. Yang kita hormati PJ Wali Kota Jambi atau yang mewakili, yang kita hormati Bapak Kapolres, Kapol Resta Kota Jambi atau yang mewakili Bapak Tardim, Pak Kajari, Pak Pengadilan Kota Jambi, datuk-datuk yang bisa meluangkan waktunya untuk hadir. Terima kasih. Yang tidak kalah pentingnya kita ucapkan selamat kepada datuk-datuk saudara-saudara kita yang telah kita kukuhkan tadi menjadi pengurus Lentari Kota Jambi. Suhaili, nama ayah Husin. Jadi dari lahir namanya Suhaili Husin. Lahir di satu buah desa di Kecamatan Kapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau pada tanggal 24 Oktober 1963. Gelar datuk ini ke tempat kami namanya Nini Mama. Gelar Nini Mama ini yang saya dapatkan pada tanggal 16 September 79. Karena sesuai dengan alur nasabnya itu udah harus jatuh sama saya pada tahun itu, waktu itu masih berumur 13 tahun. Jadi saya pelajari juga terus adat-adatnya apa itu adat. Dulu nggak ngerti saya waktu masih kecil tuh. Tapi kalau ada pesta nikah, kalau saya tidak duduk di sana, pesta pernikahan nggak bisa dilanjutkan Pak Datuk. Jadi saya dari tanya ada apa ini? Lama-kelamaan pernah saya menjadi ketua lembaga adat namanya lembaga adat Sungai Kapung 5 kecamatan. Setelah itu naik 4 jabatan menjadi ketua lembaga adat Kabupaten Kampar. Habis itu naik lagi jabatan jadi wakil ketua lembaga adat Provinsi Riau. Ibarat pepatah adat tidak tergaruk yang gatal itu. Yang gatal itu di tangan tapi digaruk di sini. Saya memberanikan diri untuk membentuk suatu organisasi secara nasional. Inilah namanya Lentari itu, Lembaga Tinggi Masyarakat Adat Republik Indonesia, yang kita dirikan pada tanggal 6 Januari 2015 hasil mufakat dan musyawarah kami bersama dari berbagai macam suku se-Indonesia di Hotel Ibis Senen Jakarta. Disepakati waktu itu juga saya sebagai ketua umumnya. Sekjennya waktu itu dulu pertama Pak Dr. Zulkifli Uyub, mantan Dirjen di Perhubungan. Sekarang beliau sudah meninggal. Setelah itu digantikan sekjennya oleh Profesor Kirumani Uteme SE MBA dari Papua asli. Setelah itu digantikan lagi sekjennya oleh Profesor Dr. Insinyur Deni Sengke SE MBE dari Sulawesi Utara. Kemarin kami mengadakan tanggal 20 Maret kemarin mengadakan musyawarah Mubes Lentari se-Indonesia. Saya juga dipilih lagi oleh kawan-kawan sebagai ketua umum Lentari. Sebetulnya dalam pemilihan Munas kemarin itu yang terpilih ketua umumnya Profesor Dr. Insinyur Arif Hidayat, anggota MK sekarang. Tetapi 2 minggu setelah itu kami ketemu, dia nggak sanggup, saya nggak sanggup Datuk, saya nggak ngerti adat ini. Saya serahkanlah itu Datuk ketua umumnya, saya sebagai anggota Dewan Penasehat saja. Disepakati waktu itu saya ketua umumnya, sebagai ketua Dewan Penasehatnya Profesor Dr.
Jimmy Asyidiki, dan sebagai ketua Dewan Pembinanya Bambang Susetio. Itulah yang kami jalankan kepengurusan sekarang ini. Secara singkat dapat kami sampaikan keberadaan Lentari sampai saat ini telah berdiri sebanyak 29 provinsi se-Indonesia, 225 termasuk ini hari ini yang telah ada dan dilaksanakan di Indonesia. Lalu ada pertanyaan, apa maksud dan tujuan Lentari itu didirikan? Yang pertama, Lentari itu didirikan adalah untuk merangkul segala macam suku dan agama di Indonesia. Ini adalah wadah kita bersama. Apapun sukunya, apapun agamanya, asal dia orang beradat, Lentari ini adalah wadah tempat berkumpul dan bermufakat kita bersama. Lalu ada pertanyaan, kita kan ada LAM tentu. Nah, ini ada 4 beradik LAM nih, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bangka Belitung. 4 beradik ini sama nih LAM semua ini. LAM itu ada tempat berkumpulnya kita orang-orang Melayu. Orang Minang, Bekaret, saya nggak bisa masuk di situ. Orang Jawa, udah Karatan tinggal di sini, nggak bisa masuk di situ LAM itu, karena khusus wadah orang Melayu. Sedangkan Lentari itu apapun sukunya, Batak, Minang, Jawa, Ambon, Sunda, apapun saja, asal dia orang beradat. Tetapi nggak beradat, kalau nggak beradat nggak bisa kita masuk di sini. Ada nggak orang yang ngaku tidak beradat? Adakah di Indonesia ini orang yang mau mengaku bahwa dia tidak beradat? Takkan ada. Tapi kalau mengaku tidak berbudaya masih ada. Nah, inilah wadahnya, mau tentara, mau polisi, mau PNS, mau segala macamnya, asal dia orang beradat, yuk kita gabung bersama-sama di Lentari Kota Jambi ini. Dengan tujuan akan memfungsikan, akan memperlakukan, dan akan mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di negeri Jambi ini. Dan kita jadikan aturan hukum adat itu ke Kalimantan Timur, Kota Sangatta, Kutai Timur, saya sampaikan juga. Saya maunya seperti itu, nanti setiap daerah itu ada kitab undang-undang hukum adatnya. Adat itu ada di mana-mana, pasti dijamin ada. Cuma adat itu serupa, tidak sama. Hukum itu, Pak Bu, ini mohon maaf, ini Ayanda, bukan mengajar orang tua berlari, enggak gitu kan. Cuma dalam bahasa adat kita, kalau terlupa diingatkan, kalau tertidur dibangunkan. Hukum itu yang mengatur kita manusia di dunia ini cuma 3, nggak ada hukum yang lain lagi. Yang paling pertama sekali mengatur manusia berkehidupan bermasyarakat di muka bumi ini adalah hukum adat. Jauh sebelum masuk hukum agama, adat telah mengatur kita. Jauh sebelum Indonesia ini ada, aturan hukum adat itu telah mengatur cara dan gaya berkehidupan kita, berkeluarga, bertetangga, dan bermasyarakat. Adat yang mengaturnya. Hukum negara itu baru ada 79 tahun ini. Kita jamin dan kita pastikan belum akan bisa sampai ke mengatur cara kehidupan masyarakatnya. Belum sampai. Masih banyak lagi aturan-aturan itu yang perlu mereka buat secara undang-undang. Hukum negara itu ditegakkan, disampaikan oleh para penegak hukum. Hukum agama disampaikan, ditegakkan oleh para kiai dan ustadz, imam, belal, khatib. Hukum adat siapa yang menjalankannya? Ya kita. Inilah gunanya lembaga adat itu, para tokoh adat, sesepuh adat, untuk menyampaikan hukum adat itu kepada tengah masyarakatnya kembali. Apalagi di zaman modern sekarang ini. Saya ngasih contoh. Kalau tadi malam saya diajak Bang Herman ke rumahnya, ngerokok ke sana itu kan. Kalau saya sampai di sana, di rumahnya itu merokok sampai 15 menit, kemudian enggak disodorkannya air putih atau kopi, disebut apa itu? Pasti disebut enggak beradab Bang Herman itu. Pasti itu kalau saya bilang itu. Orang itu sepele. Ada nggak undang-undangnya itu? Ada nggak perdanya yang atur itu? Nggak ada. Tapi di dalam adat barang itu kecil, tapi orang tersinggung jadi. Nah, jadi kerja kita nanti Bapak Ibu, khusus kepada pengurus ketua
Lemkami Kota Pekanbaru, saya ingin 2 minggu lagi ini adakan rapat kerjanya. Setelah rapat kerja itu nanti bentuk tim 9-nya. Tim 9 itu ambil pakar-pakar hukum. Ayanda kita udah matang dengan hukum adat itu. Kita buat. Karena hukum tadi 3, hukum positif negara, hukum agama Ustadz dan Kiai ini dalam dengan hukum adat itu 3. Jadi aturan hukum adat yang ada selama ini tenggelam kita angkat. Saya sudah beberapa kali membicarakan ini dengan Profesor Jimmy Asyidiki. Mumpung negara dan pemerintah mengakui keberadaan hukum adat itu sekarang dan boleh diberlakukan, apa yang kita tunggu lagi? Jangan kita cuma sibuk dengan tepung tawar, penampalan, sibuk gitu aja itu. Ajaran-ajaran habiskan uang mana? Habiskan APBD itu aja. Kita anggap, kita sebut namanya peraturan adat Kota Jambi. Kan baru saya bikin, alhamdulillah sekarang ada 1 profesor, ada 4 adik-adik yang dokter ini masuk dalam timnya untuk mengkaji menyesuaikan dengan undang-undangnya. Yang kedua tentang merek toko. Merek toko di Pekanbaru kami bikinkan perdatnya. Tidak dibenarkan pakai bahasa luar kecuali bahasa Indonesia dan bahasa daerah. Tapi kalau udah bahasa barat di sana itu mau jadi barat semua Indonesia ini. Nah itu ada kita anggap nanti. Yang ketiga tentang musik pesta pernikahan bagi anak kemenakan dan masyarakat Kota Pekanbaru pada malam harinya tidak dibenarkan menggunakan musik remix dan musik house. Nah ini saya bukan membanggakan, maaf gitu kan. Saya ini Kota Bangkinang Kabupaten Kampar ini 15 tahun yang dulu sudah saya lakukan itu. Kalau Bapak Ibu ada yang kenal yang kepala dinas di sana Kabupaten Kampar, coba tanya. Dengarkan, ada nggak musik pesta pernikahan yang ada host remix-remixnya pada malam hari? Nggak ada. Dan itu ada. Setiap orang mencuri ini dendanya, orang kelahi ini dendanya, suami istri bertengkar ini denda. Ada itu Pak Polisi dia ada tuh. Nah inilah nanti ya kita rencana, memang belum pernah dibuat orang ini aturan hukum adat itu secara tertulis, belum pernah ada. Lempari inilah mengajak nanti. Setelah nanti Lempari bikin ranker Kota Jambi itu, kita bawa semua organisasi, kita musyawarahkan bersama, baik lamnya organisasi Jawa, Batak, Ambon, Minang, Manado yang ada sini, yuk sama-sama gini. Iyo, dia ada itu ini, ada bersandikan syarak bersandikan kitabullah dan sunnah Rasul. Orang Jambi ini, orang Melayu ini. Kalau iya, kita buatkan peraturan adatnya. Terutama tadi tentang masalah lukisan, ciri khasnya, tentang masalah musik, pesta, kita atur musik pesta itu dan kita biarkan aja. Peraturan adat Kota Jambi nomor 1 tahun 2020 kita buatkan kayak perda. Setelah itu kita bawa ke Pak Wali Kota, Bu Wali Kota, bawa ke DPR. Kami selaku orang adat sesuai dengan adat istiadat kita telah kami buatkan perdanya. Kalau bisa sebagai pemerintah tolong buatkan perdanya yang seakan-akan sama tujuannya. Sunnah Rasul. Kalau sudah 3 hukumnya beri kemana lagi? Di zaman sekarang ini kalau saya salah mohon dimaafkan. Tidak bisa kita biarkan pemerintah itu aja membina masyarakat itu. Bahasa kaminya tidak kebolo lagi masyarakat itu sekarang. Dengan zaman-zaman modern ini harus kita sama-sama kita keroyokkan dalam rangka pembinaan pengembalian jati diri. Indonesia ini kita sudah kehilangan jati diri. Jati diri kita bangsa Indonesia itu adalah orang beradat. Adat itulah yang mengatur cara dan gaya berkehidupan kita. Makanya kalau disebut zaman dahulu ada salah sedikit aja disebut sama orang tidak beradat kemuni katanya. Sekarang orang nggak ada dalam penyampaiannya. Saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sambutan Pakar Adat Melayu Jambi, Datuk Muhtar Agus Khalid SH, kepada Datuk kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya sebenarnya tidak untuk bicara datang hari ini, hanya sekedar memberikan gelar. Tapi karena diminta, suka tak suka, begitu yang terjadi. Yang terhormat Datuk Mudo Bapak Aswaidi, yang terhormat Ketua Lemkari Provinsi, dan bapak-bapak para pejabat militer dan sipil yang mohon maaf saya tidak kenal satu persatu, dan kepada para hadirin, datuk-datuk, datin-datin yang saya muliakan. Bicara mengenai hukum adat di Jambi, hukum adat sudah rusak berat, tapi orang adat tidak tahu dia rusak berat. Ini permasalahan yang sejak 30 tahun lalu saya ratapi. Kenapa? Saya orang Jambi, Bapak, lahir di pelosok Jambi, negeri saya, kampung saya baru dimasukin mobil tahun 86. Tapi saya berjuang untuk merubah takdir saya. Saya sekolah di Jakarta. Saya bekerja di kantor gubernur Jakarta selama 6 tahun. Kemudian menjadi hakim pengadilan negeri sebentar, kurang lebih 33 tahun. Pensiun 4E. Tidak ada lagi pangkat sesudah itu. Sudah 8 macam buku, apa dulu. Tapi yang khusus mengenai hukum adat yang dikatakan oleh Gubernur Haris, kitab suci dan hukum adat Jambi hanya satu, itu Sumpit Gading Dama Ipu, hukum adat Jambi. Seluruh hukum adat yang ada di Jambi sudah ada di situ, ada pemecahan masalah. Nah, saya dulu dalam Wakil Ketua LAM Provinsi Jambi 15 tahun. Saya seperti betung sebatang di LAM. Tidak ada guna. Kalau betung banyak bisa bikin kapal, Bapak. Jangan kan batang hari. Samudra luas bisa kita layari dengan kapal betung. Tidak ada orang yang mau belajar hukum adat. Alhamdulillah. Saya keluar dari LAM. Saya dirikan di Balang Berkat Garang 7. Dan Musidi Sumpit Gading Dama Ipu. Saya daftarkan di Menkumham, ini ketua. Pada tahun 2018 sampai hari ini lebih dari 500 orang gelar yang kami berikan. Saya buat YouTube, Sumpit Gading Dama Ipu namanya. Hari ini setelah ditonton orang 13.000 kali tayangan penonton. 1/10 saja orang Jambi mengucapkan alhamdulillahirobbilalamin. Buku saya Sumpit Gading Dama Ipu tiap hari orang beli, datang ke rumah saya. Dari Riau juga ada, dari perguruan tinggi, dari Aceh ada, dari Irian ada, Jakarta. Iya, orang adat, mantan hakim. 30 tahun yang lalu saya katakan negara tanpa penjara itu Jambi adanya. Hukum adat Jambi restoratif justice. 10 orang mati dibunuh, restoratif justice hukum. Nah, ini yang perlu anggota Lentari dipelajari. Jangan beradat, jangan masuk organisasi hanya baju saja yang cantik. Tidak bisa. Beradat mulailah dari diri sendiri. Belajar ilmunya. Oh, kami ibu-ibu tidak perlu belajar hukum adat, jangan.
Nanti Pak, di lingkungan ibu-ibu terjadi ada orang hamil luar nikah, akan gosip hamil siang. Ibu lah yang bisa menelitinya apa betul ya ini. Tak mungkin laki-laki menanyakan kepada janda, kamu, aduh, rasanya kurang sopan, ibu-ibu. Jadi perlu datang bedino. Dalam adat Jambi kan disebut itu. Kecil penamo gedang bagla, dado, kecil penamo jantan ber penamo bedino tidak. Gedang bagla juga seperti itu. Bedino dan bagla jantan dado. Saya bisa buktikan secara ilmiah itu. Gelar kompetitif, memakai gelar kompetitif. Nah, itu. Nah, jadi adat Jambi itu sebenarnya bapak-bapak sekarang tidak perlu 48 tahun belajar. Seminggu bisa belajar hukum adat Jambi tahu seluruhnya. Hukum adat Jambi itu 5 ganjil, 4 genap, 9 sempurna. 5 ganjil, pucuk undangan 5. Kemudian 4 genap adat 4, 9 sempurna hukum adat 9 pucuk. Nah, beliau inilah punya bukunya. Belajarlah secara kelompok. Ingat Bapak, hukum adat itu menegakkan hukum Islam sebenarnya. Kalau terjadi perzinahan Pak hari ini, lalu Bapak lapor pada polisi, tidak ada gunanya, KUHP tidak boleh-boleh saja itu. Ada kebenaran hakim dulu, saya bebaskan orang berzina saya bebaskan, kan lucu itu. Saya hakimnya, saya bebaskan. Padahal hati saya menjerit, mengatakan itu harus hukum. Kenapa? Karena negara kita mengatakan seperti itu. Kalau di Jambi Bapak ada pesan syarat, maka dihukum. Nah, oleh karena itu, kalau kita menegakkan hukum adat, sama dengan kita menegakkan hukum Islam. Jangan orang berzina Bapak hukum dengan hukum Islam, tidak bisa. Kenapa dikatakan sama? Apapun yang dilarang dalam hukum Islam pasti dilarang oleh adat. Cuma hukum yang dijatuhkan tidak sama saja. Berzina dilarang, tapi hukum berzina kalau dalam adat beras 10-20 batang kambing 1 ekor, kecil batu gedang membukal bekal kepala digendu dengan emas 20 emas. Jangan kalau hukum Islam gimana dirajam? Baik lagi. Nah, saya minta kepada pengurus buatlah pelatihan. Sementara saya masih hidup, saya bukan ngomong sendiri, mohon maaf Bapak. Sampai hari ini tidak satupun orang kami yang mau berdebat dengan saya tentang hukum adat. Saya umumkan di LAM, di Undang Ceria 2014. Saya umumkan di TPRI 2 kali 2019. Saya umumkan di koran tanggal 18 Agustus 2017. Saya umumkan di TV. Saya bilang, hoi orang adat Jambi, hukum adat itu sudah rusak berat. Saya bilang, tidak kayo berani pakai, tidak sombong berani Jambi, takut hati jangan berdebat, takut berdebat jangan jadi tokoh adat. Mari berdebat dengan saya, kita akan perbaiki, bukan berarti saya pintar. Kita perbaiki yang rusak, yang bagus kita bukukan, kita tinggalkan nenek cucu. Munculnya tokoh-tokoh hukum adat. Semoga orang Jambi hidup kayu arti sempurna. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Sudah saya paparkan segala mendapat. Sebaris tak lupa titik dah hilang. Ko ada dan tinggal di balik daun. Kalau nanti kalinung di balik daun, tinggal di hunut bakal lama. Bukan memelau panen di letuk, bukan bakwak di bakumpai. Kok jarang suko disisip, kok apat suko diturang, kok bungkuk suko dilurus benah, suko diuleh panjang di kampung riba, alam terkembang menyedai. Tamat kaji kitab dilingkup, tamat gayung pedang diletak, hikayat hadis sengketo sudah sah sama dilunjo, batal sama diampang. Terserah kepada ombak nan basabung, angin nan bapuhun. Di situ sisik terlalu
tulang batidun yang tinggal untuk nan pandai. Titik air bisa bataut orang sekapa jadi temanong dalam kelam elok belampu. Nan setitik jadikan laut, nan sekapa jadikan gunung. Alam terkembang jadi guru. Alam terbang ke buku pintu, padi sulit aku dimakan. Alam terkembang jadikan guru, bumi dan langit ada di dalam. Yang benar dan Allah yang Maha Kuasa. Yang salah dari saya Muhtar Agus Khalid Eshha. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Area sekali lagi 1 2 semangat. Lem tari. Itu kode lem tari ya. Ya. Kalau 2 komanya. 1 komanya. Oke. Nah, nang suara video apa? Rekaman. Ya, rekaman. Video. Ya, video. Yel. Lem tari Kota Jambi. Lem tari Kota Jambi hebat. 1 2 3. Lem tari Kota Jambi hebat. Kau tuh masuk jauh. Kau masuk. Sekali lagi. Oke, 1 2 3. Lem tari Kota Jambi hebat. Hidup jaya, mati sempurna. Tambah. Apalagi tambahan lagi. Lem tari Jambi, hidup jaya, mati sempurna. 1 2 3. Lem tari Jambi hidup jaya mati sempurna. Bunyi datuk. 1 2. Satu dua. Sekali lagi. Semangat. Apa gini? Apa tadi? Lem tari. 1 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suhaili Husin Datuk Bandaromudo, Ketua Umum DPP Lentari, mengucapkan selamat kepada pengurus DPD Lentari Kota Jambi. Semoga mereka yang tergabung dalam kepengurusan dengan pihak-pihak lainnya bisa bekerja sama dalam rangka meningkatkan sesuai dengan fotonya Lentari itu adalah akan memfungsikan dan memperlakukan serta mempergunakan kembali aturan hukum adat yang ada di Kota Jambi ini dan menjadikan aturan hukum adat itu menjadi tuan di negerinya sendiri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk juga tuh tahu. Saya dengan terbentuknya Lentari Kota, saya berharap hukum adat Jambi membumi di Jambi ini sehingga tegaknya hukum adat Jambi dan hukum adat bisa menjadi tuan di rumahnya sendiri sehingga setiap kejahatan semua dihukum oleh adat sehingga masyarakat Jambi bisa mencapai hidup jaya mati sempurna. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1 2. Sekali lagi. Lentari. Kelihatan anunya, latarnya. Oke. Latar-latarnya. Oke, berdua lagi tak? Nah. Oke. 2. Ada sekali lagi ya. Ada lagi yang mau masuk? 2. Lentari 1 2. Oke. 1. Sini. Lihat kamera sini ya. 1 2. Oke, sudah sini. Sini, pengurus kota. Lagi. Tangan keluar sini. Tangan yang 2 lagi. Oke. Oke. Lagi. Anak 1 2 bebas. Oke. Itu gimana nih perasaannya setelah dikukuhkan hari ini oleh Dewan
Ketua Umum dari DPP Lentari dan harapannya ke depan apa tuh dari Lentari ini? Alhamdulillah, terima kasih kepada semua rekan-rekan semua datuk datin yang berjuang dari dalam minggu ini bersusah payah siang malam sampai jam 3, jam 2 untuk berjuang untuk mencapai pengukuhan ini. Alhamdulillah dengan sukses. Sukses ini bukan berarti Ketua Lentari Kota Jambi, Ketua DPP, tapi sukses ini sukses bersama. Sukses bersama Datuk Datin yang berjuang dari awal sampai selesai hari ini, dan itu pun masih banyak harapan kami ke depan bagaimana hukum adat ini dikedepankan. Sebelum sampai ke pidana, kepolisian segala macam, hukum adat dimajukan terlebih dahulu agar membantu 30% kata Ketua Umum tadi pekerjaan Bapak Kepolisian, sehingga akur, damai, sejahtera, sentosa untuk rakyat Kota Jambi. Insya Allah. Oke, cukup tuh. Itu Datuk. Cukup tuh. Oke. Pan gimana tuh? Harapan ke depan Lentari tetap jaya maju untuk adat di Kota Jambi khususnya. Oke, itu aja tuh. Ya. Oke, makasih tuh. Siap. Arah. Terima kasih datuk-datuk yang telah berjuang membantu suksesnya terselenggara acara pengukuhan adat tadi.